Halo, selamat pagi semuanya. Aku nggak pakai lighting hari ini karena mungkin akan video cepet. Soalnya ini tuh banyak getaran-getaran gitu. Terus aku juga nggak pakai mikrofon karena depan rumah lagi perbaikan jalan. Jadi ya udahlah ya. Yang penting ada konten sarapan pagi. Mie goreng segunung, nggak sih segunung. Hiperbola banget segunung. Ini versi uli ya mie gorengnya. Aku sangat suka sekali mie goreng. Ini mie goreng yang seadanya aja sih. Sebenarnya ini tuh bukan mie goreng, tapi aku jadi mie goreng gitu. Karena aku lagi pengen mie goreng banget hari ini. Mohon maaf. Pengen seblak sih sebenarnya, tapi ya udah nanti aja deh seblak. Pengen seblak siput yang ada tulangnya, tapi tulang ayam gimana ya? Ya udahlah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Amin. Selamat makan. Makan sayang. Sayang, makan sayang gitu gak sih? Ada yang request di komenan tuh. Katanya harus sayang, makan sayang kayak gitu. Udah ya. Meskipun ya kayak kurang ekspektasinya kurang gitu. Mie goreng. Selamat makan tuh. Banyak banget bawang bombaynya. Aku sangat suka sekali bawang bombay. Ini cuma telur, terus bawang bombay, cabe, telur, udah. Sama apa ya? Daun bawang gitu, apa sih daun bawang apa ya? Asin. Ini bikinan aku sendiri guys. Ternyata keasinan. Nah udahlah ya. Penting kan buat aku sendiri, bukan buat orang lain. Pakai tomat juga. Lupa. Ini baru kerasa tomatnya, baru ingat jadinya. Tomatnya hasil metik di belakang rumah. Terus cabenya juga hasil metik di belakang rumah. Jadi sekitar rumah aku tuh penuh sekali dengan tanaman-tanaman. Ada bawang, ada bawang merah tuh, ada tomat, ada cabe setan kalau di aku, terus ada cabe keriting, terus ada daun sereh, terus ada daun pandan, terus ada bunga telang, terus ada bunga lili. Bunga lili nggak bisa dimakan ya, tapi itu cantik banget bunga lili aku, warna putih. Baru mekar tapi udah agak layu gitu. Udah agak layu sih, bukan baru lagi. Pokoknya aku lagi senang sekali karena bunga lili udah bermekaran dua-duanya. Aku punya 2 pohon bunga lili. Jadi lagi senang sekali. Lanjut makan. Hmm. 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 Ini jujur cukup asin sih. Oh ya, minumnya sekarang putih biasa aja. Karena 2 minggu kemarin tuh aku sakit tenggorokan parah banget, batuk, flu gitu. Katanya sih emang lagi musimnya. Jadi ya kayak gitulah ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat karena udah berobat. Nanti nanti kalau ada getaran-getaran terus ada suara-suara berisik gitu, mohon maaf ya, soalnya di depan rumahku tuh lagi perbaikan jalan. Alhamdulillah setelah sekian lama nggak ada perbaikan jalan gitu. Masa perbaikan jalan nunggu ini dulu, nunggu anak wakil
mantan wakil bupati menang dulu di DPR RI atau DPRD gitu, nggak tahu lah, pokoknya harus menang dulu gitu baru jalan depan rumah aku diperbaiki. Kayaknya kapan gitu ya, tapi alhamdulillahnya sekarang sudah terrealisasikan. Terima kasih untuk pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, pokoknya terima kasih. Senang sekali aku, soalnya cuman jalan gang depan rumah aku aja yang gak diperbaiki. Padahal itu tuh akses, kalau jalan utama ditutup tuh pasti lewatnya depan rumah aku gitu, kayak itu mobil gede, motor gitu loh. Akses kedua kalau jalan utama ditutup, ini tuh akses kedua antar desa, antar kecamatan juga. Jadi penting banget harus diperbaiki kan gitu kan. Jadi makanya aku agak kesel gitu, kok jalan-jalan yang lain nggak diperbaiki, jalan udah diperbaiki, sedangkan jalan depan rumah aku yang itu akses kedua untuk jalan utama nggak diperbaiki gitu. Agak kesel, agak ngomel aku. Tapi sekarang alhamdulillah lagi diperbaiki ini jalan-jalannya lumayan. Alhamdulillah. Jujur cabai rawit setannya tuh belum kerasa pedasnya nih. Tuh. Ini aku banyakin cabai rawitnya. Aku pengen pedas, manis gitu. Ternyata asin ya, bukan manis. Tapi waktu aku bikin mie goreng waktu itu tuh, nggak di videoin ya, tapi aku post di Twitter. Itu tuh mie gorengnya tuh udah manis gitu, cuma pakai kecap doang. Tapi ini sekarang kayaknya kebanyakan garam deh. Mantap. Mantap kali. Ini kita akan makan cepet aja, soalnya aku lagi nyuci juga. Jadi jangan hiraukan kalau aku makan mie itu cepet. Kata kakakku nggak dikunyah, tapi jujur ini dikunyah kok. Asli dikunyah kok teh, dikunyah. Emang cara makannya kayak gini. Jujur aku pengen ikutan lomba makan mie gitu, banyak-banyakan makan mie gitu. Jujur pengen nyobain kayak gituan, penasaran gitu sensasinya kayak gimana gitu. Aku belum pernah nyobain kayak gitu. Asli pengen banget nyobain kayak gitu. Lomba makan mie kan di luar negeri tuh kayak banyak banget gitu kan challenge yang kayak gitu. Makan makanan kayak pizza, terus kayak ramen, udon kayak gitu, pasta. Aku pengen sih asli. Pedes ya ternyata makin lama. Ini tanpa ketoprak ya guys sekarang mie gorengnya.
Ini spesial mie goreng. Sarapan pagi mie goreng. Enaknya sih malam-malam ya makan mie goreng. Aku pengen mie goreng, pengen nasi goreng, tapi makannya malam hari. Asli. Tapi di amang-amang gitu yang pinggir jalan pengen. Tapi nggak tahu lah kapan belinya. Aku belum ada keberanian buat beli langsung. Soalnya aku pengen beli langsung gitu. Aneh banget ya. Pengen ngerasain sensasi beli nasi goreng, mie goreng malam hari langsung, bukan online, bukan Grab, bukan GoFood gitu, bukan. Apa pengen langsung gitu, pengen beli langsung. Aneh ya. Oh, depan rumah ada. Maksudnya depan rumahnya lah, depan pinggir jalan utama antar provinsi gitu. Soalnya dekat rumahku tuh dekat jalan raya antar provinsi gitu, jadinya nah di situ tuh ada yang jualan mie goreng kayak gitu tuh ada, cuman ya belum ada keberanian aja buat itu. Jujur aku tuh nggak terlalu suka sama tomat, tapi entah kenapa nih mie goreng ini nih dengan enaknya pakai tomat gitu enak dimakan. Aku nggak suka tomat mentah, tapi kalau tomat udah ditumis kayak gini udah layu aku suka. Pedas. Apa iya jalanan depan rumah bakalan hot mic? Kayaknya enggak deh. Kita lihat aja ya jalanannya. Apa iya bakal di hot mic? Aku sih enggak deh kayaknya. Saya cuma ditaburin dikit doang gitu, apa aspal yang kualitasnya yang kurang gitu, nggak kualitas yang depan jalan provinsi. Oh iya, astagfirullahaladzim, maaf, sorry, excited mau cerita. Depan jalan antar provinsi itu jujur terakhir dibangun itu nggak tahu tahun kapan, udah lama banget, udah kayak gini nih. Kalaupun diperbaiki itu cuman ditambal dan rusak lagi gitu. Terus sebelum Bapak Prabowo datang ke daerah aku itu tuh astagfirullah, dulu tisu ya Allah, cuma punya tisu segini. Sebelum Bapak Prabowo datang ke daerah aku, itu sempat datang saat panen raya kemarin tuh, datang nih ke sini gitu kan, dengan keadaan jalan yang baru diperbaiki tuh, ditambal. Nah malamnya tuh hujan gede deras, banjir, ditambah mobil bis itu kayak pas musim haji deh kayaknya ya. Itu tuh yang haji, yang berangkat mau haji tuh kan otomatis kan ke bandara, dan deket bandara juga kan, itu kan macet. Terus ada perbaikan jalan nambah macet.
jalan-jalannya masih kayak gitu, masih berlubang segala macem. Pokoknya jelek banget itu tuh jalan, astagfirullah pokoknya. Terus aku komen ke Pak Dedi, di akun Pak Dedi dengan ininya, aku nggak apa-apa mau komen, Pak, oh ih bapak hebat ya bisa jalan lewatin jalan bandara gitu kan. Soalnya dari bandara ke venue untuk panen raya itu kurang lebih 15 menitan lah ya, kurang lebihnya gitu. Kalau naik mobil kurang lebihnya 15 menitan gitu, deket banget gitu kan. Cuman jalannya ya kayak gitu, itu tuh 15 menit itu dihitung jalan jelek kayak gitu ya. Tapi nggak separah yang di Lampung sih, nggak separah itu sih jalannya, cuman ya jelek aja. Dan itu tuh kayak tahun kapan gitu terakhir di Hotmix gitu. Nah alhamdulillahnya lagi di bulan Juni sampai sekarang tuh lagi masih perbaikan terus di Hotmix, dan itu bagus banget. Kemungkinan tuh dari bandara ke venue itu bisa hanya kurang lebih 10 menit kurang lebih, soalnya masih ada beberapa jalan yang masih jelek gitu. Itu mungkin kalau lebih bagus lagi lebih cepat lagi tuh. Itu udah maksimal sih 10 menit pakai kecepatan 60-70 di mobil. Cepat gak sih itu 60-70 di mobil? Sedang nggak ya? Nggak tahu, soalnya nggak pernah nyetir mobil ya, dan nggak bisa nyetir mobil, mohon maaf. Dan alhamdulillah itu sekarang udah bagus banget jalannya, tapi masih ada jalan-jalan yang belum diperbaiki. Nggak tahu itu bagiannya dari provinsi atau bagiannya dari Kabupaten Majalengka. Ya udah apa-apa, udah amat. Majalengka. Jadi di situ lah kayak wah keren banget. Terus pasti abis setelah komen kayak gitu tuh ya, aku udah nyebutin belum sih komennya tuh kayak gini, kayak ih bapak presidennya naik pesawat, pakai pesawat ya ke venue-nya gitu, nggak turun dari bandara terus ke venue naik mobil gitu kan. Malu ya lewat nggak bisa lewat jalan jelek ya gitu kan aku digituin. Oh iya maklum nggak bisa lewat jalan jelek gitu kan beliau harusnya lewat jalur udara aja gitu kan. Dan itu pun aku baru tahu kalau di sekitaran situ tuh ada untuk turun helikopter gitu kan. Setahu aku belum pernah lihat gitu kan helikopter turun di sekitaran situ. Dan ada Bapak Prabowo itu datang di situ ternyata pakai helikopter, dari turun di bandara, terus dari bandara situ tuh ke venue tuh naik helikopter, turun di kayak Koramil gitu. Nah di situ aku baru tahu kalau ada untuk landasan udara gitu helikopter. Jujur baru tahu gitu. Aku lumayan sering lewat situ, tapi aku baru tahu kalau di situ ada landasan helikopter, ada helipad gitu kan. Nah dari Koramil itu ke venue itu kan jalan sempit ya, banyak orang yang bergerumbul, terus banyak pabrik-pabrik gitu. Otomatis ada beberapa karyawan juga yang ikut menyaksikan Bapak Prabowo kan, kapan lagi gitu kan Bapak Prabowo lewat situ gitu kan. Itu tuh ya kurang, jalan sempit, terus gak ada warga, maksudnya tuh ada sih warga tapi nggak kayak di sekitaran jalan provinsi ini gitu kan, antar kabupaten antar kota gitu. Sempit gitu jalannya tuh, sempit banget gitu. Bahkan kalau untuk truk gitu tuh kayak susah deh itu
cuman satu jalur gitu, iya satu mobilan gitu, susah. Jalan situ tuh asli, cuman ya depan pabrik lumayan lah bagus jalannya. Nah setelah itu dan nggak lama kemudian tuh diproses akhirnya sama Pemkot gitu, dan terima kasih juga untuk itu. Yang biasanya tuh di depan jalan antar provinsi tuh nggak pernah macet gitu, nggak pernah macet sampai 2 jam gitu, dan kemarin tuh ngerasain macet sampai 2 jam di situ. Itu depan rumah aku banget gitu kan, padahal aku tinggal belok gitu, tapi aku sampai 2 jam gitu. Nggak apa-apa, padahal aku tahu jalan tikus gitu kan kemana gitu, tapi aku pengen ngerasain macetnya kayak gimana saking sepinya jalan gitu kan. Iya, padahal jarang banget dipakai jalan ini tuh, jarang dipakai. Baru nih sekarang ini banyak mobil-mobil proyek, mobil-mobil tambang tanah buat ngangkut tanah-tanah dari Sumedang ke Indramayu, lewatnya lewat sini, lewat jalan provinsi ini. Itu baru banget, 3 bulan kemarin lah kurang lebih. Itu baru banget. Sebelumnya tuh nggak pernah, paling ya adalah dump truck gitu kan, yang punyanya tuh sekitaran sini gitu, yang punyanya itu ya orang-orang sini aja gitu. Dan baru 3 bulanan kemarin tuh baru tuh mobil-mobil gede hijau putih itu berderes itu, bahkan jam 10 pagi itu ataupun jam berapa ya, sebelum ada peringatan dari Kang Dede itu jam 7 kurang gitu udah ada. Itu tuh lagi rame-ramenya orang masuk kerja, orang berangkat sekolah gitu kan. Mobil-mobil itu tuh udah berderet gitu, ada 4-5 ini beriringan kayak gitu. Enggak cuman hanya 1 jam gitu, nanti nggak ada gitu kan, 1 jam lagi 1 jam. Ini mau 5 mobil berderetan. Itu mobilnya itu bisa sampai 2 meter. 2 kali 5 10 meter itu, sedangkan kondisi jalan lagi rame, anak sekolah lagi pada mau berangkat, terus yang kerja juga mau berangkat. Itu tuh bener-bener penuh macet. Jam 6:30, jam 7-an itu tuh udah macetnya banget di sini. Jadi pas kalau ada perbaikan jalan kayak senang banget ya, bisa ngerasain juga gitu, jalanan bagus gitu. Tapi alhamdulillah juga aku juga bisa ngerasain pas perbaikan jalan tuh macet 2 jam di sini depan rumah gitu. Nggak depan rumahnya banget sih, masih agak maju lagi gitu dari rumah, macet 2 jam gitu. Aku sengaja, kapan lagi kan itu kan di jalanan situ macet 2 jam, belum pernah. Kayaknya mungkin di tahun 2030 gitu mungkin bisa jadi sih macet kayak gitu. Soalnya kan ya amin aja gitu kan, bandara deket rumah ini berjalan dengan baik gitu kan. Terus banyak lagi investor yang datang untuk kayak bikin perusahaan, bikin fasilitas umum, terus bikin objek wisata mungkin gitu kan, bisa jadi gitu kan. Ya amin aja. Jadi semoga terus berkembang lagi fasilitasnya, kualitasnya, dan SDM-nya, sumber daya manusia juga harus terus berkembang. Seneng banget tuh mood aku kalau udah makan mie goreng kayak gini. Bacot ya udah, pokoknya terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di sarapan pagi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ya. Share juga jangan lupa di share, komen. Bye-bye.